Apa terkait kehadiran Starlink dan juga sampai-sampai membuat pejabat publik kita melihat BTS ini sudah tidak penting lagi untuk dibangun. Silakan. Ya, makasih Mas Bram. Kami berpandangan juga beberapa hal yang mungkin sedikit berbeda ya dengan Pak Menteri ya, Pak Luhut. Tapi memang secara teknologi satelit itu keniscayaan karena memang peradaban manusia dari mulai zaman peradaban-peradabannya juga punya sejarah sendiri ya. Jadi perlu diketahui beberapa poin yang perlu saya sampaikan terhadap pernyataan Pak Menteri, Pak Luhut Marimpes. Kami yang di praktisi telekomunikasi mungkin telah melakukan juga beberapa maraton meeting termasuk kemarin di eh, Kadin ya sama Pak Firly. Jadi penggunaan Starlink dalam kaitan D2D-nya, direct to device smartphone yang dikatakan tanpa menggunakan BTS masih banyak loophole di bidang regulasi, antara lain spektrum koeksistensi antara 4G dan LTE terestrial dan 4G via satelit di spektrum yang sama. Bahkan di WRC ITU juga masih dibahas walaupun secara trial teknologi sudah mulai dilakukan. Hal ini juga menandakan bahwa satelit Starlink mempunyai teknologi yang bisa beroperasi di luar frekuensi yang diizinkan dalam satu negara. Jadi sangat sulit memang memblok secara teknologi satelit ini, Mas Bram dan pemirsa CNBC. Yang kedua, ada banyak juga pandangan sehingga akhirnya sampai mungkin saya nggak tahu statement kenapa sampai keluar dari Pak Menteri tidak membutuhkan BTS. Harusnya sih kita menempatkannya itu jadi complementary, jadi pelengkap. Artinya betul tadi Pak Firly kita juga sudah memaparkan sebelumnya di samping ada pertemuan bersama Kadin kemarin siang ya, pagi ya. Jadi hampir 15% memang daerah kita desa urban atau luar kota itu belum terkonektiviti. Tadi katakan Sulawesi bagian utara dan seterusnya, Kupang dan lain-lain segala macam gitu ya. Artinya kita sudah memang sungguh-sungguh mau mungkin connectivity dengan daerah-daerah 3T. Ada mulai dari kabel laut, kabel darat, fixed broadband, dan juga tower, juga dengan komitmen dan seterusnya. Sehingga akhirnya pemain lokal, apakah operator GSM, fiber optik, radio backhaul, tower, energi, VSAT, ini terus membangun dan memberikan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja. Nah, sementara di satu sisi, pemain-pemain existing, baik darat, laut, dan udara, termasuk rekan-rekan yang mungkin bergabung di PSN, di satelit, itu tuh kita menyumbangkan yang namanya PNBP atau BHP USO di sana. Jadi ini yang jadi harus dibahas dulu nih, sangat rapi antara pemerintah kita dengan tidak tanda kutip terkesan memberikan karpet merah. Jadi bayangkan, saya memberitahukan Bram melalui CNBC ini kemarin juga terinformasi ada Pak Firly ya. Nah itu PNBP dari sektor tower saja itu mampu menyumbangkan negara kurang lebih hampir 30 triliun tiap tahun. Nah sementara kalau satelit itu sedikit, paling ukurannya 20 miliar kurang lebih. Jadi ini perlu kita kelompokkan bagaimana sih sebenarnya pernyataan ini kok bisa keluar sehingga akhirnya tanpa melalui komunikasi kita para praktisi atau di ekosistem industri. Karena pemain-pemain lokal yang existing pun ini harus dijaga industrinya. Jadi istilahnya kalau inisiatif pemerataan daerah rural dan tiga terus dilakukan oleh kolaborasi pemerintah swasta, ini sudah berjalan baik. Adanya program Satria, leasing capacity, RTGS, di akses internet dan beragam semua teknologi yang kita connect kepada puskesmas, sekolah, pesantren, semua kita dorong ya untuk kemampuan bagaimana pemerataan itu sendiri. Memang pandangan kami dari Abcatel itu adalah harusnya complementary. Jadi sangat dikhawatirkan ini kalau dilanjutkan akan merusak ekosistem yang ada. Jadi kami kemarin beberapa hal sudah memberikan beberapa rekomendasi kepada Pak Presiden melalui asosiasi besar sekelas Kadin agar diperhatikan misalnya
agar diberhentikan sementara lah operasional Starlink ini, supaya kita bahas secara rigid, secara regulasinya dan impact ekonominya, karena potensinya cukup luar biasa dari beberapa aspek, baik dari sisi aspek sosial ya, pekerja-pekerja yang ada di sektor telekomunikasi itu sendiri. Bayangkan sendiri kalau pernyataan tidak perlu BTS, berarti kan banyak yang akan dirubah tatanannya. Mungkin itu pemantiknya yang di awal kita sampaikan, Mas Bram, dan juga ini kita juga potensi tinggi ya, Indonesia rakyatnya ada 2,5 juta yang punya processing power atau senilai 24 triliun per tahun. Cuma kalau dijadikan sampai perasa Mas Starlink kan ini gimana nih? Iya kan? Sementara ada beberapa faktor yang perlu saya sampaikan, 3 poin ya di sini ya. Ini masalah keamanan teritori terhadap bypassing teknologi tersebut. Yang kedua, masalah data protection atau data perlindungan pribadi yang baru disahkan undang-undangnya. Ketiga, proteksi investasi dan equal playing field terutama terhadap penyedia infrastruktur digital di Indonesia. Nah, kalau kita lihat sekarang, ini komparasinya, di Eropa itu harganya $100. Jadi cukup mahal. Kenapa di Indonesia dimurahin gitu ya? Jadi ini perlu dibahas lah intinya, Mas Bram.